Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada sore hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan tujuan pendidikan Pancasila. Di dalam mempelajari tujuan pendidikan Pancasila, bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa dan merupakan pedoman bangsa Indonesia, di mana isi yang tertera pada Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila tersebut, maka rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan Pancasila. Karena semua sila-sila tersebut sangat baik dilakukan sebagai petunjuk untuk melakukan semua kebaikan. Kemudian, dengan mempelajari Pancasila juga seseorang akan mendapatkan ketenangan hidup yang mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini yang semakin maju dan berkembang. Dengan melalui pendidikan Pancasila itu juga, maka semua warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian juga mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkualitas, mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya. Tujuan pendidikan Pancasila juga mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan dan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan ataupun golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan dapat diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional dari pendidikan Pancasila adalah untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan kepada persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pendidikan nasionalnya adalah bahwa pendidikan Pancasila sebagai salah satu dari mata kuliah pengembangan kepribadian memiliki visi dan misi yang sama dengan mata kuliah lainnya, yaitu sebagai berikut. Misi pendidikan Pancasila dimaksudkan adalah agar Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam rangka mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan visi pendidikan Pancasila adalah bertujuan agar mahasiswa mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kompetensi pendidikan Pancasila adalah mencakup unsur filsafat Pancasila dengan kompetensinya bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas. Kompetensi yang diharapkan
setelah kita mempelajari tentang pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian juga bisa mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya. Kemudian mahasiswa juga setiap warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila serta menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara dalam melaksanakan profesinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 /Dikti/Kep/2001 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam setiap kehidupan sehari-hari, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana perilaku yang memancarkan iman serta takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bermasyarakat yang terdiri atas golongan agama, kebudayaan, serta beraneka ragam kepentingan. Kemudian dari mempelajari pendidikan Pancasila itu sendiri, maka akan mendapatkan suatu sikap dan perilaku yang diharapkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta berbagai cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga mengenali kemampuan untuk memaknai setiap perubahan dan setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian juga memiliki kemampuan dalam memaknai setiap peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia dan berkemanusiaan yang adil dan beradab serta mendukung persatuan bangsa. Sikap dan perilaku selanjutnya yang diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Kemudian mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan warga negara Indonesia dapat mampu memahami, menganalisa, dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten. Pancasila sebagai ideologi nasional diharapkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan ideologi umum dan menjelaskan makna ideologi bagi bangsa dan negara. Menjelaskan pengertian macam-macam ideologi yang meliputi ideologi terbuka, ideologi tertutup, ideologi komprehensif, dan ideologi partikular. Mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk menjelaskan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan sebagai Status Fundamental Norm, yang menjelaskan hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Pancasila juga merupakan warisan dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa. Apabila nilai-nilai luhur yang menjadi panutan hidup tersebut telah hilang otoritasnya, maka manusia akan menjadi bingung. Dan kebingungan tersebut dapat menimbulkan krisis, baik itu krisis moneter yang berdampak pada bidang politik dan sekaligus krisis moral pada sikap perilaku manusia itu sendiri. Adapun dasar-dasar pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut, bahwa bangsa Indonesia
yang penuh dengan kebinekaan tersebut terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, di mana secara sosiologis telah mempraktekkan Pancasila, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan, baik material, formal, dan fungsional yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negara untuk taat pada nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi, maupun aturan yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan, atau kesepahaman dan konvensi. Bahwa kebinekaan bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, menyebabkan kebinekaan bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya yang penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Bahwa setiap ada upaya perpecahan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Bahwa bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan lewat proses pendidikan formal. Oleh karena dengan melalui pendidikan, maka nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dikembangkan secara terencana dan terpadu. Beberapa pengertian Pancasila. Untuk memahami Pancasila, maka secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan atau 5 moral principle yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan larangan minum minuman keras. Pengertian Pancasila secara historis, bahwa pada sidang BPUPKI pertama dengan 3 pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, membahas mengenai dasar negara yang akan diterapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan yang di dalamnya termuat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara, yang secara historis proses perumusan Pancasilanya adalah sebagai berikut. Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 19 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya tercantum rumusan 5 asas dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Mr. Supomo pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945
Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut dengan nama Pancasila secara lisan atau tanpa teks sebagai berikut. Pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau berkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Demikian mata kuliah tentang tujuan pendidikan Pancasila. Kita cukupkan sampai sekian dan sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.